Perkenalkan, nama saya Andrian. Hari saya mau sharing kepada Ibu tentang 6 pilar, membangun aset dengan 6 pilar. Bapak dan Ibu, kira-kira kalau boleh tahu alasan Anda mengapa join Tiansi, aktif di Tiansi? Ini bukan join lagi, Anda semua sudah leader, betul? Kenapa Anda mau bekerja keras, mau berjuang untuk di Tiansi ini? Kenapa kira-kira? Boleh nggak kalau kita bilang kita mengerjakan Tiansi ini, kita pengen punya aset? Betul ya, secara umum kita seperti itu. Kita pengennya itu kalau saya ingat waktu saya pertama kali bergabung Tiansi itu, saya itu kan latar belakang karyawan. Pacar saya juga karyawan. Waktu itu saya mikir seperti ini kalau saya dengan pacar saya menggantungkan gaji di kantor, itu mungkin sampai gigi gondrong juga nggak bisa menikah mungkin. Maksudnya, ini kalau saya mau menikah, nanti kalau mau beli rumah, itu gajinya kayak nggak bakal nyampe. Dari analisa akal sehat kayak nggak mungkin begitu loh. Jadi saya pengen mencari kehidupan yang lebih baik dengan apa peluangnya. Dan jadi saya tahu perasaan kita semua sama. Kita tuh pengen di Tiansi ini berjuang sekali habis-habisan, tapi habis itu aset kita langgeng selama-lamanya, betul? Nah, jadi hari ini saya mau sharing kepada Ibu, mengapa kita pilih Tiansi. Saya yakin Anda juga sudah tahu itu. Mungkin upline-upline Anda juga banyak orang-orang luar biasa juga sudah sering mengajari Anda. Tapi sedikit banyak begini kepada Ibu. Orang bertanya pada saya, mungkin ada teman Anda bertanya kepada Anda, apa bisnis yang terbaik? Jawaban Anda apa kira-kira? Bisnis apa yang terbaik? Memang Tiansi bagi saya, tapi kan kita nggak bisa paksakan Tiansi terbaik untuk semua orang, betul nggak? Betul kan? Ada juga orang sukses non Tiansi, betul? Tapi kita sebagai pelaku Tiansi, kita harus bisa memberikan argumentasi dan bukti yang bagus gitu loh. Jadi kita bisa bilang, saya nggak tahu, kok saya jawab ditanya seperti itu, saya jawab begini. Saya nggak tahu apa bisnis yang terbaik bagi semua orang. Tapi bagi saya, Tiansi yang terbaik. Dan saya bisa kasih argumentasi dan fakta-fakta kenapa Tiansi yang terbaik bagi saya. Kira-kira seperti itu hari yang mau saya sharing kepada teman-teman di sini. Setuju? Jadi nanti kalau ketemu teman-teman, ketemu saudara, Anda bisa cerita argumentasi yang lebih. Bukan sekedar join Tiansi, bagus. Kemarin saya di prospek perusahaan lain, Pak, boleh ketemu nggak? Ngapain? Ya ketemuan aja, sharing-sharing. Dari pengalaman kalau sharing-sharing itu kok nggak mutu level atau bisnis yang marketing seperti itu kan? Saya tanya, sharing apa? Kan nggak mungkin nggak kenal aja ketemu. Mau ngapain? Tatap-tatapan. Pasti nawarin sesuatu. Saya langsung tembak waktu itu. Anda mau nawarin sesuatu? Iya, saya mau nawarin investasi. Oh, seperti Bapak nawarin Tiansi ke teman-teman. Oh, berarti dia tahu saya Tiansi. Langsung saya tembak. Menurutmu bisnismu lebih bagus dari Tiansi nggak? Dia nggak bisa ngasih fakta kalau bisnisnya lebih bagus daripada Tiansi. Nawarin saya gimana gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Nah karena kehabisan akal, ini kisah nyata. Karena kehabisan akal, dia bilang begini, Pak ketemuan dulu lah, Pak kan juga nawari orang juga kalau tolak kan sakit hati. Maksudnya ya? Maksud saya, kenapa kita nggak lebih profesional? Bukan sekedar ayolah temuin aku lah, Mas ganteng. Aduh, kan nggak cocok gitu kan. Oke, membangun aset dengan 6 pilar bisnis Tiansi. Apa itu aset? Kita sering dapat di PM dan leader-leader Anda pasti sering cerita, tapi saya ingin sharing lebih dalam lagi. Kita kuatkan argumen kita kenapa kita percaya Tiansi yang terbaik. Setuju? Oke, kenapa? Kita bekerja untuk cari uang. Seperti biasa, kita sering di OP, di PM kita diajarkan, kita bekerja. Paradigma sukses, kita bekerja untuk bangun aset kita gunakan untuk penghasilan. Jadi kita tahu bahwa kita bekerja untuk sementara kita membangun aset sampai asetnya jadi. Kalau asetnya sudah jadi, kita bisa mempunyai pilihan mau kerja atau tidak kerja, aset itu akan tetap memberikan penghasilan pasif. Kira seperti itu. Oke? Ini dasar-dasarnya. Kita bisa pelajari lebih lanjut dari buku-buku ini. Kita perkuat argumen kita. Kita baca buku. Sebagai gambaran, waktu saya join dulu. Saya waktu join itu, kebetulan upline saya Pak Naga kan dari Bandung. Saya di Jakarta. Jadi intensitas kita ketemu kan jarang. Alat bantu saya juga mepet. Saya waktu itu alat bantunya cuma buku cash flow kuadran Bapak dan Ibu. Halaman 93. Apal. Jadi kok saya ketemu teman saya bilang mutu level ragu-ragu, saya tunjukin cash flow kuadran. Ini loh, kata buku. Kan argumen kita kuat, betul nggak? Kata buku, multi level yang paling cocok untuk kita. Lu mau marah, bantu sama buku. Maksud saya, ini saya nggak usah jelaskan lebih lanjut. Tapi teman-teman juga pelajari lebih dalam. Bagaimana membangun aset? Nah, mari kita sharing di sini lebih dalam. Seperti buku Cash Flow Quadrant mengajarkan, ada 3 macam
aset yang kita bisa bangun. Konglomerasi, franchise, dan network marketing. Konglomerasi itu biasanya bentuknya PT, biasanya, tapi tidak harus PT, kadang CV, tapi biasanya skala besar-besaran. Franchise dan network marketing. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat bersama-sama. Konglomerasi dan franchise. Modalnya relatif besar. Kalau misalnya kita buat PT modal 2 juta bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya, beli izin PT-nya nggak cukup itu kan. Modalnya besar. Dan siapa di antara teman-teman pengen kaya? Tolong angkat tangan. Woi, jangan turun dulu. Siapa yang sudah kaya? Ragu-ragu. Yang depan angkat tangan semua. Kita berikan pos untuk leader-leader Anda ya. Maksud saya, ini kan masalah kita bersama dan teman-temanmu. Ini kita bisa jadikan argumen. Mau kaya kan? Mau. Kan punya usaha butuh modal besar. Mau kaya? Angkat tangan. Sudah kaya? Apa maksudnya? Mau kaya tapi nggak punya modal. Karena biasanya yang kita ketahui untuk kaya kita mau bisnis sendiri kita butuh modal yang besar. Jadi itu kadang seringkali untuk rata-rata kita itu memberatkan ya. Konglomerasi dan franchise. Karena modal besar, resikonya besar. Tiansi modal berapa? Tergantung cara kita memandang ya. Ada yang bilang 2 juta, ada yang bilang 2 juta juga dapat produk 99.000 gitu ya kira-kira ya. Tapi secara prinsip Anda tahu lah ya. Modalnya anggaplah 2 juta. Kalau rugi, bunuh diri nggak? Nggak perlu ya. Apalagi Royal. Siapa yang belum balik modal? Jadi kalau ditolak galau, masuk akal nggak? Kan nggak ada resiko kan? Tak maksudnya ya. Jadi kenapa takut lagi nawarin orang gitu loh? Tapi kalau modal Anda, kita buat PT atau buat kita beli franchise yang sampai harga misalnya 5 miliar, sampai bahkan mungkin 50 miliar, hutang bank. Kalau rugi, atau kalau misalnya nawarin temennya masih ragu-ragu, kita kalau rugi berapa itu? Makanya pernah sering dengar ya, dulu konglomerat, sekarang melarat. Nah, mari kita berargumen sedikit. Kira-kira kalau kita bisnis Tiansi modalnya 50 miliar hutang bank, keopeng aja orang dan ternyata orangnya nggak datang, atau kaki Anda sekarang mungkin lagi belum aktif, kita perlu stres nggak? Mungkin ya. Tapi kalau cuma 2 juta udah balik modal semua, nggak perlu ya, nggak perlu stres ya. Hajar terus aja Bapak dan Ibu ya. Resiko kecil Bapak dan Ibu. Ya, network marketing. Sistem konglomerasi modal besar. Karena modal besar, risiko juga besar. Kalau franchise modalnya besar, risiko juga besar. Network marketing atau MLM modalnya kecil, risiko juga kecil Bapak dan Ibu. Jadi seharusnya kita tidak usah stres Bapak dan Ibu. Karena sudah tidak ada modal uang lagi Bapak dan Ibu sebenarnya ya. Oke. Tempat. Maksudnya apa? Konglomerasi dan franchise tempatnya tertentu. Kalau network marketing tempatnya fleksibel. Waktu. Konglomerasi waktunya tertentu, franchise tertentu, network marketing fleksibel. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak dan Ibu. Kalau kita buat PT, buat konglomerasi, buat toko misalnya yang skala PT yang besar-besaran dan atau franchise. Itu biasanya kalau buka jam berapa? Jam 8 sampai jam 5 misalnya gitu ya. Misalnya jam 5 atau mungkin sampai malam. Ya jam 5. Tempatnya tertentu enggak? Tertentu. Nah, tapi kalau network marketing enggak masalah, mau jam 1 malam, kalau ada prospek, enggak apa-apa, ya enggak? Jam 2 subuh, kalau ada prospek, enggak masalah. Jadi artinya apa? Tempat dan waktu fleksibel. Oke, poin berikutnya keahlian. Kalau di konglomerasi kita perlu keahlian yang spesifik. Misalnya, saya pengen buka perusahaan yang bergerak di bidang tekstil misalnya. Saya perlu menguasai skillnya enggak? Perlu belajar jahit segala macam. Nah kalau saya nggak punya pengalaman di situ gimana? Lebih susah kan ya, bangkrut gitu kira-kira ya. Nah kalau franchise itu sudah cukup menarik, sudah ada sistemnya. Kita tinggal beli franchise-nya, kita ikutin sistemnya. Network marketing kita juga sudah ada sistemnya, kita tinggal ikutin. Sistem termasuk juga prosedur kerjanya. Waktu kita bergabung atau Anda punya teman yang bergabung, kita bisa jelaskan, nggak usah khawatir. Nanti cara presentasi kita ajar. Nanti kalau punya downline, cara motivasinya kita ada alat bantunya. Gak usah khawatir, yang penting tinggal ikutin saja. Kira-kira lebih enak gak itu? Itu yang luar biasa. Ngomong-ngomong, ini saya bicara seperti ini
ini sudah sekitar hampir kurang lebih 10 tahun lah ya Bapak dan Ibu ya, materinya ini terus. Lama-lama hafal nggak? Jadi kalau upline saya Pak Naga suka bilang, ini hebat atau tampaknya hebat? Saya ulang ya, kalau setiap hari ngomongnya begini ke donen-donen begitu loh. Setelah 3 hari, hafal nggak kira-kira? Ya mungkin belum hafal, setelah 3 bulan? Setelah 10 tahun? Nah, jadi ini hebat atau tampaknya hebat? Berarti artinya Anda semua bisa nggak kira-kira? Ya sudah, sistem seperti itu, sederhana Bapak dan Ibu. Oke? Poin berikutnya biaya operasional. Ini mungkin cukup gampang ya kalau biaya operasional ya. Konglomerasi dan franchise besar, network marketing kecil. Paling berapa? Kalau di Jakarta tuh sekitar biaya operasional sekitar 800.000 kira-kira. Untuk biaya telepon, biaya ke meeting kira-kira 800.000 lah kalau Jakarta. Kalau mau bandingkan stresnya kalau kita yang di bisnis franchise atau konglomerasi. Jadi maksud topik ini adalah apa Bapak dan Ibu? Kita punya argumen yang cukup kuat bahwa sebenarnya untuk membangun bisnis, network marketing adalah salah satu bisnis yang paling enak Bapak dan Ibu. Biaya kecil, hasilnya jauh lebih besar pada yang lain. Nah ini bukunya Business School, kita bisa pelajarin. Teman-teman juga perlu pelajarin lebih lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke secara spesifik tentang bisnis network marketing atau MLM. Ini beberapa faktanya Bapak dan Ibu. APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Jadi multi level yang benar yang bukan money game dan segala macam, itu biasanya terdaftar di APLI. Nah, dari statistiknya APLI, itu ternyata setiap minggu itu ada yang mengatakan ada multi level marketing yang baru. Coba direnungkan, setiap minggu satu multi level marketing yang baru. Banyak atau banyak itu? Banyak sekali. Pada kemana gitu Bapak dan Ibu? Jadi banyak yang mengaku multi level marketing, tapi sebenarnya mungkin itu money game atau investasi bodong dan seterusnya. Oke? Penting untuk pahami. Mengapa? Karena sekali lagi, kita pengennya nyemplung di suatu bisnis yang sekali kita tempur habis-habisan langgeng, betul? Ini juga kita bisa bantu ngajar teman-teman. Saya punya saudara saya tuh beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, itu telepon saya, nawarin bisnis multi level marketing yang bergerak di bidang travel. Dia tanya pendapat saya bilang, no, saya nggak mau. Dan dia minta tolong saya kenalin ke teman saudara-saudara. No. Kenapa? Karena itu tidak masuk ke APLI. Itu paling banter 6 bulan juga udah berhenti, saya bilang begitu. Dan benar kenyataannya 6 bulan berhenti Bapak dan Ibu. Saya bilang ke saudara saya, menurut pendapat saya begini. Kalau kamu mau serius, mendingan tunggu 6 bulan lagi. Kalau masih bertahan, ya silakan coba gitu loh. Tapi dari pengalaman kalau nggak APLI itu biasanya sekitar 6 bulan, setahun tewas Bapak dan Ibu. Kebayang ya? Nih efeknya besar Bapak dan Ibu. Kita tawarin saudara, ini bisnis bagus, nyemplung, udah join semua, setahun kemudian hilang gimana? Ngerti ya? Kalau hilang tuh bubar. Apa Anda punya impian apa? Mau beli mobil mewah, rumah, baru dapat motor, mungkin nggak bisa beli motor, bubar. Apa maksudnya? Selesai. Kan nggak bisa seperti itu. Kita mau yang panjang Bapak dan Ibu, oke? Aset itu tentu secara akal sehat tidak akan terbentuk bila perusahaannya hancur. Nah ini hanya sedikit perusahaan multi level marketing yang bisa bertahan lama Bapak dan Ibu. Salah satunya Tianxi. Ini luar biasa Tianxi. Pilihlah multi level marketing yang kuat. Nah Tianxi itu kenapa kuat? Dari zaman saya bergabung awal sampai sekarang, kita selalu bilang kekuatan Tianxi itu ada di 6 pilar. Yang pertama, pilar pertama adalah perusahaan. Nah kita terdaftar resmi di APLI dan di WFDSA, World Federation of Direct Selling Association. Jadi wadahnya multi level marketing tapi skala dunia. Kita resmi terdaftar. Tianxi adalah satu perusahaan terbesar di Cina yang meraih banyak penghargaan. Ini juga luar biasa. Siapa di antara teman-teman yang sudah pergi ke kantor pusat kita di Cina? Pernah masuk ke museumnya enggak? Pernah ya? Penghargaannya berapa banyak itu? Kebayang? Saking banyaknya dibuatin museum gitu Bapak dan Ibu. Ini luar biasa. Kita tunjukkan bukti seperti itu susah ditolak orang Bapak dan Ibu. Berikutnya, Mr. Li Jian adalah salah satu orang terkaya yang meraih banyak penghargaan. Perusahaan kita juga perusahaan tanpa hutang. Sekitar beberapa tahun lalu, mungkin Anda ada yang merasakan, faktanya waktu itu Tianxi sempat katanya omsetnya turun segala macam. Gini, saya mau kasih tahu Anda. Ini kenapa kita penting punya perusahaan yang solid Bapak dan Ibu. Ini penting sekali. Namanya bisnis, itu bisa namanya langgeng terus nggak kira-kira? Bisnis bisa nggak naik bulan depan, naik bulan depan, naik bulan depan, naik terus mungkin nggak? Nggak mungkin kan ya?
Pasti ada masa naik turun, tapi naik turun cenderung stabil, naik turun cenderung turun, atau naik turun cenderung naik. Itu kan yang penting, betul nggak? Tapi kan nggak mungkin stabil terus. Ya, nah banyak kompetitor nyerang kita. Wah, katanya Tianxi akan hancur segala macam dan seterusnya. Tapi Tianxi bisa survive sampai hari ini. Itu kan salah satu faktornya karena perusahaan kita punya keuangan yang kuat. Kita bisa survive seperti ini karena keuangan kita sendiri, Badan Ibu. Kuat nggak artinya? Luar biasa. Ini kita bisa jadikan argumen kan. Bisnis yang mungkin lagi baru mungkin akan naik, tapi suatu saat akan turun nggak? Nah kalau pas turun perusahaannya nggak kuat gimana? Bubar. Kalau bubar artinya hilang, selesai. The end of the world. Kira seperti itu. Jadi penting. Kita juga adalah perusahaan MLM dengan revenue atau pendapatan terbesar nomor 25 versi Wall Street, Badan Ibu, tahun 2012. Luar biasa. Yang menarik, ini Anda bisa cek ke Google atau minta ke leader-leader Anda. Saya punya filenya juga, saya pernah baca. Itu nomor 1 sampai nomor 24-nya itu memang ada beberapa mutu level, tapi yang umurnya sudah puluhan tahun, Badan Ibu. Puluhan tahun. Tianxi baru 19 tahun ya. 19 tahun diadu puluhan tahun, adil nggak? Tapi kecepatannya luar biasa, Badan Ibu. Kita berada di perusahaan yang sangat tepat sekali. Kita punya kantor pusat ini tanpa hutang juga ya. Besarnya itu 10.000 hektar. 10.000 hektar itu kebayang nggak? 10 kilo kali 10 kilo. Itu perusahaan kita, Badan Ibu ya. Saya pernah ke sana, itu ikut seminar leader-leader waktu itu. Ada pembicara yang dari pembicaranya ini suka dipanggil oleh perusahaan-perusahaan lain, termasuk perusahaan-perusahaan mutu level atau non mutu level lain di seluruh dunia, Badan Ibu. Dan beliau cerita waktu masuk ke kompleks pabriknya Tianxi, beliau cerita ini perusahaannya dia geleng-geleng. Perusahaannya acung jempol gitu. Luar biasa, Badan Ibu. Ini ya kantor utama kita, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah atau yang sudah pernah. Kalau belum pernah nanti kalau ke sana kita tes. Coba aja nanti. Ini yang dari kantor utama kita kan di sini kan. Nah, ini lebarnya ini loh. Kantor utamanya bukan kompleks ini tapi kantornya ini. Saya jalan dari ujung sini ke sini itu kira-kira 10 menit. Besar nggak itu? Coba kantor Anda atau tempat kuliah Anda, kok dari gedung utamanya, dari sisi gedung sini ke sini berapa menit? Saya pernah berjalan dari sini, ini kan sini ada hotel nih. Ke sini ke pabriknya, saya jalan dari sini ke sini itu kira-kira 45 menit. Ini masih bagian kecil dari kompleks. Waduh, besar sekali, Badan Ibu. Kita berikan pos untuk Tianxi. Ini perusahaan yang kuat. Jadi pilar kita pertama adalah kita punya perusahaan yang solid, Bapak dan Ibu. Artinya apa? Seperti tadi saya ucapkan, saya sharing dari pengalaman saya. Saya bukan bermaksud menggurui, tapi saya sharing. Saya sudah ketemu beberapa mutu level atau perusahaan lain. Setiap kali saya cerita perusahaan Tianxi, mereka selalu, saya pernah ketemu leader mutu level lain atau awal-awal join, duduk sama saya. Dia bilang mau sharing. Pernah ketemu dengan kompetitor kan? Kita selalu asalnya adalah sharing, betul? Waktu saya masih awal bergabung, saya masih bintang 3 atau bintang 4, beliau sudah katanya leader besar di mutu levelnya itu. Dia sama temennya, saya sama downline saya. Nah kita kan sama lah 4 orang gitu kan, saya sama downline, dia sama leadernya. Pas ngobrol, dia bilang, kamu mulai dulu. Wah, saya ceritakan 6 pilar, Pak dan Ibu. Nih baru pilar pertama. Saya ceritakan 6 pilar. Ini kan baru pilar pertama kan. Pas cerita perusahaan, bla 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 bla. Dia gini. Mendengarkan sekali. Sampai akhirnya, ini beneran. Mendengarkan. Waktu saya sampai colek, saya mau sama dia loh. Pak, maaf Pak. Tapi kok Bapak mendengarkan terus, kapan mengaruhin saya? Saya tanya begitu, Badan Ibu. Mungkin susah kan mau ngelawan apa kan? Silakan dicoba. Jangan berantem, tapi ceritakan saja. Ya, kalau kita berantem gimana? Ya nggak bisa, orang sudah nolak dulu, tapi kita sharing saja. Oh, perusahaan Anda juga bagus, saya kurang tahu kok, saya biasa begitu. Tapi saya sharing Bapak dan Ibu, Tianxi itu perusahaannya di Cina besar sekali. Wah, biasanya sudah oke, Tianxi bagus gitu. Silakan dicoba Bapak dan Ibu, kita sudah alami itu. Oke. Saya juga punya Om. Om saya ini salah satu konsultan dari salah satu bank yang paling besar di Indonesia. Dia income sudah besar sekali. Kemarin barusan berapa bulan lalu ngobrol-ngobrol sama saya. Dia tanya ke saya, gimana bisnis Tianxi? Saya bilang, oh udah baik kan Om. Kemarin kita sempat turun, cuman kita sekarang lagi naik segala macam. Saya kasih lihat reward-rewardnya yang kita dapatkan. Dan saya kasih lihat gaya hidup saya kan meningkat semua. Leader-leader Anda juga gaya hidupnya kan juga meningkat pesat beberapa tahun terakhir ya.
Iya, itu fakta. Si om saya konsultan perusahaan, Anda kebayang nggak, konsultan satu bank terbesar di Indonesia. Beliau komentar seperti ini, gila Tiansi ini perusahaan yang nggak main-main. Terus dia beli produk sampai sekarang rutin terus tiap bulan. Cuman gara-gara company kepada ibu. Tiansi punya company yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus. Oke, pilar kedua, produk. Wah, produk penting nggak? Penting. Coba nih, misalnya kita punya bisnis multi level, produknya bagus tapi nggak unik. Anggaplah produknya kopi misalnya kan, cuma satu-satunya produknya kopi misalnya. Kopi ini gampang ditiru orang lain nggak? Kan bisnis multi level marketing kalau baru momentumnya dapat nggak kira-kira? Kan orang jualannya kan masih baru gitu kan. Tapi sesuatu yang baru akan lama nggak? Kalau saya ya tawarin teman saya, ini ada bisnis multi level baru. Saya tanyanya, nanti setelah baru lama nggak? Tahu maksudnya kan? Tapi Anda jangan salah paham juga, Bapak dan Ibu. Saya juga punya teman-teman yang suka ikut pindah-pindah money game. Cara berpikirnya lain, Bapak dan Ibu, terus terang. Nggak nyambung. Mereka berpikir bisnis multi level itu untuk cari uang yang cepat. Jadi kalau baru dia akan nyemplung. Dia tahu suatu saat akan bubar. Tunggu yang baru lagi dia akan masuk lagi. Jadi emang cari uang yang cepat. Nah ini saya beda pendapat sama dia. Kok di situ saya nggak mau debat. Saya bilang kita beda prinsip. Saya punya prinsip saya mau satu. Setelah jadi, anggaplah kita ambasador atau majesty, kita bisa pensiun. Uang terus masuk. Kita beda prinsip. Kamu mau situ, ya sudah. Tapi jangan nawarin saya. Dan kok teman-teman saya bilang itu money game. No, Tiansi saja. Halal dan syariah, Bapak dan Ibu. Tapi Anda perlu tahu, cara berpikirnya lain dengan kita seringkali. Ada juga yang emang nggak tahu. Kalau yang nggak tahu, nanti kita temuin, kita sharing 6 pilar ini. Mereka mungkin semoga berubah. Sadar ikut Tiansi, Bapak dan Ibu ya. Oke, produk juga perlu yang unik. Nah, satu yang penting adalah kebutuhan dasar semua orang adalah kesehatan. Kalau orang sakit, semuanya dijual untuk sehat. Kemarin siapa ya cerita sama saya ya? Materi Netpi atau materi CPM yang saya dengar saya lupa. Pembicaranya bilang begini, saya kok jual produk gampang. Saya bilang begini, beli aja produk kita supaya sehat. Lu mau sakit? Cara jualnya begitu, tapi dengan gaya Anda bisa ngobrol dengan leader Anda. Gaya saya mungkin belum cocok dengan gaya Anda kan. Gaya leader tadi mungkin nggak cocok dengan gaya kita. Nggak apa-apa, tapi itu ilmunya kita bisa ambil. Jadi beliau mendidik pentingnya kesehatan. Dan dia ingetin, kalau lu sakit, wah itu semua dijual. BMW punya 2 juga dijual semua nggak? Handphone punya berapa? 4. Dijual semua nggak? Iya, daripada nanti dijual, mendingan sekarang untuk bintang 3. Mau sakit? Itu kita nggak ambil gayanya ya. Mungkin bagi teman-teman ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Tapi poinnya kita jual kesehatan. Kesehatan ini semua orang butuh, ya. Saya punya downline dari satu kota itu sakit HIV. Dia HIV pakai Renew. Pakai Renew sehari 1 botol. Dicerna dulu, sehari 1 botol. Bukan botolnya, 1 botol Renew itu 150 butir ya. Berarti sekali minum, kan orang sakit, semua dijual nggak untuk sehat. Semua dijual untuk sehat, dia nggak ada pilihan minum itu. Sehari 1 botol, dia terapi 4 bulan, itu masih ada yang bingung itu. Cerna dulu, sehari 1 botol. Di belakang masih ada yang bingung, sehari 1 botol ya. Saya ada itu yang fotonya chatnya ada. Mungkin sudah kesebar juga, saya nggak tahu. Dia terapi 4 bulan, dicek ke lab, HIV-nya hilang. Produknya kuat. Ya maksudnya begini, produk Tiansi kita nggak menjanjikan mengobati HIV betul. Ya, tapi produk kita kan memperbaiki dari dalam tubuh. Dan ya itu faktanya seperti itu. Kita bisa memperbaiki kesehatan kita luar biasa. Produknya sangat kuat dan unik sekali Bapak dan Ibu. Ya, masih terkagum-kagum? Kita berikan masuk Tiansi itu Bapak. Banyak kisah-kisah begitu, banyak yang menakjubkan gitu, banyak Bapak dan Ibu yang saya temui di lapangan. Anda ketemu leader-leader Anda juga pasti banyak sekali. Betul nggak? Kok cerita kesaksian bisa sampai besok nggak kira-kira? Bisa loh, banyak sekali gitu kan. Oh ngomong-ngomong tips aja Bapak dan Ibu, tips ya. Anda bisa ngobrol dengan upline Anda, tips aja. Kalau saya biasanya presentasi bagian produk, saya kurangi teori, saya ceritakan fakta. Karena kalau fakta
Itu bisa didebat nggak? Nggak bisa. Mau debat fakta itu gimana caranya? Itu maksudnya? Bumi bentuknya bulat. Perlu kita debatkan? Itu kenyataannya gitu loh. Jadi langsung contoh aja. Saya pernah ketemu leader di perusahaan money game yang sudah bangkrut. Waktu itu belum bangkrut, waktu masih heboh-hebohnya. Ketemu ke rumah saya mau cerita, mau nawarin bisnisnya. Nah, waktu ngobrolin marketing plan, dia cerita, marketing plan kan kecil, kita besar, bla 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 bla. Akhirnya nggak ada titik temu. Saya bilang ya sudahlah, kita nggak bisa perpanjang. Bapak mau sana, percaya sana bagus, saya percaya sini bagus. Kita beda prinsip, kita nggak usah saling paksa. Nah, terus ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu kan, anaknya gimana? Terus dia cerita anaknya diabetes. Langsung. Ini tips aja, ceritakan 3 kesaksian produk Bapak dan Ibu. Saya cerita sini sembuh, sini sembuh, sini sembuh. Pulang dia bintang 3, nggak nyangka dia. Kisah nyata. Ini kemarin ketemu bisnis yang sistemnya networker juga. Saya nggak akan sebut itunya. Dia bingung antara mau Tiansi atau mau di bisnisnya. Dia cerita di bisnisnya sudah lama, ini resmi juga. Tapi dia mau pindah ke Tiansi, dia bingung. Karena di sini sudah punya jaringan. Ya sudah, saya ngobrol. Terus dia ngobrol-ngobrol, dia cerita punya anak-anaknya nggak nafsu makan. Saya ceritain, blam. Sekarang anaknya jadi makannya lebih banyak. Anaknya disuruh aktif Tiansi. Kisah nyata Bapak dan Ibu. Itu kisah-kisah nyata. Produknya unik dan kuat. Makanya pakai produk sendiri supaya kita juga tambah mantap Bapak dan Ibu, yakin. Oke? Unik produknya. Nah, kenapa unik? Ini Bapak dan Ibu, satu yang unik nggak bisa ditiru. Tadi saya cerita, kok produknya bagus tapi bisa ditiru orang lain gimana? Saya ulang ya, kok produknya bagus tapi bisa ditiru orang lain gimana? Kita punya produk ini kuat sekali. Kita dari kebudayaan 5.000 tahun, kebudayaan Cina kuno. Netmi zaman dulu dari Pak Louis, kalau Pak Louis bilang begini, kita usianya 5.000 tahun. Produk yang Anda minum ini usianya 5.000 tahun. Dipikirkan dulu. Dan itu hak paten. Jadi kalau orang lain mau niru gimana? Kalau di Netminya Pak Louis dulu bilang, dia harus nunggu 5.000 tahun lagi. Tapi kita sudah 10.000 tahun Bapak dan Ibu. Dan kita juga farmasi nomor 1 di Cina sekarang, luar biasa. Produk teknologi tinggi dan hak paten. Gak bisa ditiru. Ini penting Bapak dan Ibu. Kan ada saatnya bisnis kita tuh networkingnya, momentumnya lagi turun mungkin. Tapi bisa terselamatkan dengan omset dari selling Bapak dan Ibu. Banyak kejadian seperti itu. Omset dari selling juga kenceng. Sellingnya lagi turun, dari networkingnya juga bisa kita kembangkan. Karena kita produknya sangat kuat sekali. Gampang dijual. Oke, memiliki pabrik sendiri ini juga penting karena beberapa kejadian multi level. Misalnya begini, ada perusahaan, ini kisah-kisah nyata. Ada perusahaan multi level, sebut aja namanya A. Dia mungkin marketing plan-nya bagus, pemiliknya mungkin juga orang yang bagus, produknya mungkin juga bagus, tapi produknya nggak produk sendiri, tapi ngambil dari perusahaan lain. Jadi kita buat perusahaan multi level, produknya ngambil dari pabrik lain, bagi hasil. Seringkali kejadian setelah tambah besar, si pabriknya sendiri mikir, wah kalau marketing seperti ini kan bisa, mendingan saya buat sendiri, gimana? Maksudnya, jadi penting nggak punya pabrik sendiri? Kontrolnya di tangan siapa? Di tangan Tiansi sendiri, luar biasa. Kita berikan pos lagi untuk Tiansi. Ini kuat sekali. Kualitas produk telah terbukti, telah dan terus mendapatkan banyak penghargaan. Saya nggak usah sebut lagi ya, sudah banyak cerita di awal tadi. Oke. Pilar ketiga, marketing plan. Nah, kita punya kekuatan adalah peringkat tidak turun. Omset akumulasi tanpa batas waktu. Sedikit tips Bapak dan Ibu. Kalau kita ketemu multi level lain, seringkali ya, itu mereka suka ngadunya itu nih loh apa? Marketing plan ya, persentasenya itu loh. Persentasenya kan suka bilang di sini 4%, sana 1% dan seterusnya. Padahal kenyataannya itu bukan, kalau pakai bahasa politik apple to apple katanya. Jangan apel ke jeruk gitu kan, maksudnya begitu. Maksudnya kau tidak tahu marketing plan Tiansi, saya nggak tahu marketing plan kamu, gimana ngadunya gitu loh. Yang ada debat kusir gitu kan. Itu kalau pendapat saya. Misalnya dia bilang, Tiansi kan 1% omsetnya, di sana kan 4%. Mereka suka ngadunya di situ. Kalau saya suka alihkan, kenyataannya begini, bro, saya bilang gitu. Saya nggak tahu marketing planmu, kamu nggak tahu marketing planku. Tapi yang pasti kenyataannya di Tiansi yang menerima reward ada bla 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 dan seterusnya. Ngeper mereka biasanya. Coba aja Bapak dan Ibu. Saya nggak mau ke debat ke situ, tapi saya tunjukkan
Fakta, itu nggak bisa dibantah. Di sana 1%, di sini 4%, di sana 3%, di sini 10%. Tapi kenyataannya yang paling banyak, kok saya di Jakarta tuh ketemu orangnya Tiansi lagi, jarang ketemu multi level lain. Adalah, tapi yang paling sering saya ketemu Tiansi. Artinya yang paling kenyataannya bukan teori, kenyataannya di lapangan paling sering ketemu siapa kita? Di sini begitu nggak kira-kira? Sama kan? Jadi kenyataan bukan teori, kenyataannya yang besar, yang paling besar Tiansi kita berikan pos. Kita yakin itu kan? Oke. Nah, piramida terbalik. Maksudnya gimana? Kata orang, katanya multi level itu menguntungkan yang di atas, yang bawah buntung. Saya nggak tahu multi level lain. Ini cara jawab saya begitu. Saya nggak tahu multi level lain, Cia. Tapi saya tahu Tiansi. Kalau di Tiansi ini unik kepada Ibu. Kenapa? Misalnya Pak Jeffrey, beliau seorang God Lion. Di kaki beliau yang bintang 8, di paling bawah ada ngerkut bintang 3. Ngerkut bintang 3 bonusnya berapa? 320. Pak Jeffrey, 3% kali 2 juta? 60.000. Anda dapat 320.000, beliau dapat 60.000. Yang untung yang bawah atau yang atas? Tapi kalau Pak Jeffrey ngefront baru ya beda soal. Kan sama-sama kerjanya kan ya. Dia kerja, beliau kerja. Tapi kalau dari bawah yang kerja, atasnya dapatnya lebih banyak atau lebih dikit? Lebih dikit. Jadi kalau di Tiansi itu justru piramidanya terbalik, menguntungkan yang di bawah. Hasilnya apa? Kalau bawahnya untungnya besar, seneng nggak? Omsetnya besar. Pak Jeffrey-nya besar juga, kaya juga. Tiansi luar biasa. Marketing plan-nya unik Bapak dan Ibu. Mari kita berikan untuk marketing plan Tiansi ini. Sangat luar biasa. Belum di tengahnya. Di bintang 5 ada reward. Apa sekarang rewardnya bintang 5? Success Trip. Bintang 6? Scoopy. Bintang 7? Glory Trip. Bintang 8? Bell above? Luxury cars, luxury yacht, villa dan plane, luar biasa. Oke, jadi Anda tahu ya kalau Anda ditanyain, kalau saya, ini tips Bapak dan Ibu, mungkin nggak cocok cara saya ngomong dengan gaya saya, Anda bisa sesuaikan dengan di lapangan atau ngobrol sama leader Anda. Tapi kalau cara saya kalau ketemu orang bilang menguntungkan yang di atas, saya bilang tunggu. Iya. Kalau di Tiansi, saya nggak tahu tempat lain, tapi di Tiansi, sana join, saya cuma dapat 60.000. Tapi kalau saya kerja ya beda soal, namanya kerja kok gitu kan. Mereka biasanya oh iya. Kan fakta gitu. Ya, nggak usah debat fakta gitu kan. Tutup poin kecil dan tidak ada di awal. Tidak ada itu maksudnya tidak dipaksa ya. Kan optional. Bintang 3 kan ada tutup poin 50 PV ya. Tapi itu kan optional. Nah uniknya Tiansi, kalau Anda pelajari marketing plan, kalau tutup poin 50 PV, 55 ribuan kan bonusnya naik sekitar 80.000. Enak mana? Tutup poin atau enggak? Tutup poin, tapi nggak dipaksa bro. Unik kan? Menarik sekali. Oke, ini maksudnya kenapa? Kalau di tempat multi level lain suka tutup poinnya besar. Saya nggak pernah ngalami karena saya Tiansi pertama multi level dan saya cukup yakin kok ini akan multi level terakhir saya juga Bapak dan Ibu. Jadi saya nggak pernah ngalami multi level lain. Cuman kalau teman-teman dari multi level lain cerita, mereka bilang di tempatnya itu tutup poinnya besar sekali gitu, katanya begitu. Omset real time dengan time yes ini juga menarik. Ini maksudnya apa? Kita bisa cross check omset kita secara real time dengan time yes. Pilar keempat berikutnya reward. Nah, ini kayak nggak usah saya bicara deh. Kita langsung lihat saja. Kita baca bersama-sama. Inilah reward Tiansi di tahun 2014. Yang pertama. Oh, ini ngomong-ngomong ya, saya buka langsung aja. Kita baca dulu, kita baca bersama-sama biar gak seru. Tahun 2014 kita membagikan, ini belum semua ya, 600 success trip ke Thailand. Yang kedua kita baca bersama-sama yuk. 300 motor, 300 glory trip, 30 mobil niaga. Special reward. Sampai 2013 kita Tiansi Indonesia sudah membagikan 276 luxury cars, 75 yachts, 55 plane dan 28 villa. Tadi saya kan waktu berangkat kan saya nunggu di lounge tadi ngedit file seperti biasa di kanan kiri kan cukup ramai ngobrol-ngobrol ada bapak-bapak ngobrol-ngobrol. Waktu saya ngajak ngobrol kemana bla 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 ke Makassar juga kebetulan. Terus waktu saya ngedit sambil ngedit saya pas di bagian ini kan pas ngobrol sambil lihat-lihat ini kan. Pas bagian ini dia nanya, apa ini? Nanti home meeting malam ini rencananya. Oke, ini susah dibantah soalnya Bapak dan Ibu ya. Fakta.
Berapa bulan lalu ya? Berapa bulan lalu Tiansi sebulan membagikan 90 Scoopy ya? Februari ya? Itu 90 Scoopy itu sehari berapa? 3 ya? Sehari 3. Berarti setiap 8 jam 1. Nanti malam Anda tidur 1 Scoopy diberikan. Oke, lanjut ya. Ini tahu kan caranya memberikan argumen ini? Tunjukin saja gitu loh. Bisa cek TMIS gitu loh. Ini susah dibantah. Pilar berikutnya, aktivitas internasional. Wah, ini menarik. Kantor cabang 110 negara, cakupan bisnis di lebih dari 190 negara. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Beberapa tahun lalu, bisnis saya lagi kurang bagus. Saya konsultasi dengan Pak Naga. Pak Naga itu santai sekali. Apalagi saya Pak Naga, beliau sekarang One Diamond Good Client. Waktu One Diamond di Hollywood. Waktu saya BBM. Ngobrol santai. Kenapa? Oh ternyata saya baru tahu. Pak Naga kakinya cukup banyak. Leadernya cukup banyak. Kalau bisnis saya turun, apakah bisnis Pak Naga turun? Belum tentu. Tahu maksudnya kan? Itu juga saya alami. Waktu kejadian-kejadian kemarin, misalnya omset saya Jakarta lagi turun, tapi omset di kota lain naik. Bonusnya belum tentu turun juga. Ya, waktu Indonesia turun, di Cina mungkin naik. Aktivitas internasional Badan Ibu. Jadi belum tentu kalau Indonesia lagi turun, Tiansi itu artinya turun semua. Belum tentu. Kenyataannya kita makin naik di seluruh dunia Badan Ibu. Internasional. Kalau Pak Naga bilang sak globo itu loh. Tahu? Seglobo itu. Editians berlaku internasional. Jadi kita bisa sponsori internasional. Jadi kalau Anda punya teman mau menjadi good client, satu kaki Makassar, satu kaki Malaysia, kaki berikutnya Vietnam, Kutub Selatan. Kita bisa sponsori internasional. Tak terbatas satu globo. Jadi batas kita bukan satu Makassar ya. Batas kita bukan satu Makassar, tapi satu globo. Luar angkasa. Kan produk kita kan sampai ke bulan kan? Dipakai astronot, kosmonot kan? Wah, sudah ke Oke, konferensi internasional. Saya mau tanya, siapa di antara teman-teman yang pernah ikut konferensi internasional Tiansi? Ya, nanti coba kita datang bersama-sama. Terdekat di Rusia ya. Kalau mau lebih dekat, cek di TMS bagian video. Coba Anda bayangkan. Anda bisa paham maksud saya enggak? Karena begini, kadang kita komunikasi itu agak susahnya begini. Siapa di antara teman-teman pernah makan pisang? Ya, saya belum pernah makan pisang misalnya. Tolong ceritakan rasa pisang ke saya. Tahu kesulitannya kan? Anda pernah makan pisang, menceritakan rasa pisang ke teman-teman yang belum pernah makan pisang. Ya, seperti itu kan? Anda mesti lihat dulu ke Rusia supaya Anda bisa tahu rasa pisang sebenarnya gitu loh. Kalau kan susah ceritanya ini kan? Tahu maksudnya ya? Kita kan sharing apa yang sudah kita alami dan kita lihat Bapak dan Ibu. Konferensi internasional ini luar biasa. Distributor satu dunia Bapak dan Ibu. Seperti kok ini kok cara saya menjelaskan ke downline saya, ke grup saya. Tahu Olimpiade? Itu ngumpul seluruh dunia. Itu 4 tahun sekali sudah repotnya seperti itu gitu loh. Wah, ini Tiansi setiap tahun Bapak dan Ibu. Itu kira-kira gimana gitu loh. Anda home meeting aja ngumpulin 4 orang gimana rasanya? Visinya internasional Bapak dan Ibu. Jadi kita juga jangan kurangi visinya jadi satu Makassar ya. Kita coba mikirnya satu dunia. Caranya gimana? Punya teman luar negeri nggak? Sponsori. Oke, visi internasional ya. Mulai mikirnya dunia itu. Kesuksesan dihargai di internasional. Nah inilah, ini agak susah kok bagian ini saya cerita. Mungkin Anda bisa tanya ke leader Anda yang depan nih, kesulitan kita kok cerita. Menceritakan rasa pisang Bapak dan Ibu kepada yang belum pernah makan. Menceritakan rasa dihargai di satu dunia gitu loh. Anda harus rasakan sendiri itu kira-kira ya. Tapi menarik sekali, kita dipanggungkan secara internasional. Luar biasa. Saya sharing ini aja. Pertama kali saya lihat konferensi internasional Tiansi itu waktu saya bintang 6 itu di Malaysia. Jadi terus terang waktu saya bergabung, saya itu cuman visinya adalah pengen menikah dan bisa hidup dengan istri, mandiri. Cuman itu. Waktu saya cuma sekedar itu. Tapi waktu Pak Naga dorong saya untuk ikut ke Malaysia waktu itu acaranya. Waktu saya masih bintang 6, pacar saya masih bintang 6, bonusnya masih pas-pasan. Cuma ada tabungan segala macam gitu kan. Saya masih ingat Pak Naga waktu bilang, ikut. Yang terpenting dari bisnis ini adalah visi. Ikutlah ke konferensi internasional, lihat orang satu dunia ngumpul. Oke. Nah, akhirnya kita sama pacar, kita tabungan kita keluarkan untuk pergi.
Pergi ke Malaysia pun nggak naik pesawat langsung ke Malaysia. Ke Batam dulu, naik kapal, naik bus, nginepnya barengan sama Crossline. Gak ada duit soalnya waktu itu. Masih mepet bintang 6 gitu kan. Waktu saya lihat sendiri badan ibu, pembagian 300 BMW. 300 BMW satu dunia. Itu waktu itu dipanggungkan seperti ini. Dipanggungkan, terus dari atas nih turun kunci. Kuncinya kunci emas, bukan emas asli, tapi simbolik. 300. Nah, leadernya itu satu panggung. Seluruh dunia gitu loh. Nah, turun kunci, semua leader 300 ya. Lebih banyak dari inilah, loncat-loncat ambil semua badan ibu. Pulang dari situ, saya begini. Saya tahu pasti saya akan terima luxury cars badan ibu. Tahu. Bukan keyakinan yang saya pasti bisa, bukan. Tapi ya saya tahu pasti bisa. Titik. Pilar terakhir support system. Support system kenapa penting? Support system kan kita one vision ya. Kenapa pilar kita kuat? Ini yang kita bisa kasih argumen untuk meyakinkan grup kita atau untuk ceritakan ke orang lain non Tiansi. Pertama kita satu support system. Jadi cuma ada Tiansi dan one vision. One vision membantu kita memberikan support alat bantu pengajarannya. Dan ini kita non profit badan ibu. Tidak ada leader siapapun yang ngambil untung dari alat bantunya one vision. Jadi kalau kita jual nepi, jual starter pack, tidak ada satu leader pun yang ngambil untung. Leader-leadernya untungnya dari mana? Tiansi badan ibu. Luar biasa. Nah, pendidikan kita juga sederhana dan berjenjang. CPP, Royal, berikutnya Crown. Pastikan Anda Royal Weekend berikutnya ngajak beberapa orang dan Anda ikut Crown Live. Ilmunya berjenjang. Sistem yang sudah teruji 13 tahun dan terus berkembang mengikuti zaman. Mengapa? Ini penting sekali mengikuti zaman. Karena kita setiap tahun kita review. Oh ini cocok, ini nggak cocok, kita review dan seterusnya. Kenapa kita ubah-ubah? Tujuannya mengikuti perkembangan zaman. Karena kita untuk tujuannya untuk membangun aset. Parameter bisnis One Vision. Nah kesimpulannya apa badan ibu? Cina adalah negara dengan ekonomi nomor 2 di dunia dan berkembang pesat. Banyak ramalan ekonom-ekonom dunia yang mengatakan nanti Cina akan menguasai dunia. Nah jadi kalau saya melihat begini, kalau saya bekerja sama dengan pebisnis yang nanti akan jadi besar, kemungkinan saya sukses besar atau kecil? Nah, kalau menurut saya kita ini beruntung Bapak Ibu karena kita bekerja sama dengan perusahaan dari negara Cina. Luar biasa. Kita bekerja sama dengan salah satu orang terkaya di Cina, pemilik salah satu perusahaan terbesar di Cina. Analoginya kalau saya juga sederhana. Kalau kita bekerja sama dengan orang terkaya di RT Anda, tingkat suksesnya besar atau kecil? Tahu analoginya ya? Nah kalau kita bekerja sama dengan orang terkaya di Cina, kesempatan kita besar, sukses besar atau kecil? Ini yang saya lihat kepada ibu. Kenapa saya mau di Tiansi? Nah kita juga bergerak di bidang kesehatan, bidang yang cocok untuk zaman sekarang. Kita tinggal cerita bahwa zaman sekarang kita susah hidup sehat dan segala macam ya. Kemarin orang tua saya lagi ke Jakarta, ada reuni dengan teman-temannya. Nah ada temannya mama saya itu yang usianya 70-an. Karena mama saya datang ke sini, saya jemput naik mobil barengan sama temannya mama saya. Om itu kan umur 70 duduk sebelah saya. Pas nyetir dia cerita ngobrol sama saya. Dia tanya, gimana Tiansi? Oh bagus sekali om, perkembangan bagus, gini. Terus dia tanya, oh ya tuh kok Tiansi? Itu om bisa nggak ya? Saya cerita, ya om perlu karena zaman sekarang kita susah hidup sehat. Kita lihat nih om racun-racun om, buka kaca dikit itu tuh om asapnya masuk. Tadi om minum kopi susu kan instan semua om. Iya sih zaman sekarang mungkin seumuran om dulu waktu kecil nggak perlu suplemen nggak apa-apa karena udaranya minumannya tuh lebih bersih daripada sekarang. Tapi zaman sekarang kalau menurut om bisa nggak om? Ya nggak bisa sih. Pulang langsung belanja 2 juta badan ibu. Beneran? Cuman begitu. Kita bergerak di bidang kesehatan sederhana sekali. Memakai sistem MLM. Kenapa? Karena semua orang berkesempatan ikut. Semua di antara Anda bisa jadi good lion berikutnya. Maksud saya ya. Adil. 6 pilar Tiansi sudah terbukti kuat di fakta ya. 18 tahun sudah di dunia, 13 tahun di Indonesia. Nah ini saya cuplik dari filenya Pak Naga. Enaknya punya upline kan gitu, tinggal duplikasi ya. Pak Naga suka kasih gambar ini. Maksudnya apa? Ayam dengan logo Tiansi. Maksudnya begini. Mungkin saat ini perkembangan bisnisnya belum sesuai dengan harapan. Ada yang seperti itu? Kan nih Anda punya ayam tuh. Ayamnya ceritanya lagi telurnya emas. Nah ayamnya lagi sakit.
Bisnismu mungkin hasilnya belum sesuai dengan harapan, lagi gak bagus gitulah ya, lagi sakit. Yang bagus, yang pakai akal sehat gimana? Disehatkan ayamnya kan, bangun lagi kaki baru, dimotivasi lagi dan seterusnya, konsultasi dengan upline dan seterusnya, coba lagi sampai ayamnya sehat dan telurnya emas lagi, banyak lagi. Tapi kalau lagi sakit ayamnya jangan disembelih. Bagaimanapun juga bisnis kita seperti apa, ya mungkin belum sesuai harapan, kita maju terus. Karena secara kenyataan Tianxi masih suatu bisnis yang luar biasa. Nah, Anda tahu artinya? Kita jangan nyaman. Kadang kita tuh nyaman karena sudah miskin. Karena banyak gagal kita nyaman. Wah, ini kisah nyata. Saya di tempat daerah Solo, itu ada satu jalan. Jalannya itu jalan yang rusak. Nah, terus oleh pemerintah dibangunin jembatan. Ceritanya begitu. Ditembel lah, dibangun jembatan. Akhirnya kan jalannya besar jadi kecil. Karena diperbaiki toh. Nah, biasa banyak orang-orang minta uang itu loh. Jadi dia nyetopin, minta uang dan seterusnya. Pemerintah belum selesai bangunnya. Jadi akhirnya itu sudah bertahun-tahun warga-warga di kampung itu setiap hari kerjanya minta uang. Padahal itu jembatannya itu harusnya diperbaiki. Kok jalannya diperbaiki, jembatannya diperbaiki ya sudah dia nggak bisa minta lagi. Tapi sudah bertahun-tahun kerjaan orang sekampung itu cuman minta. Singkat cerita waktu itu diperbaiki jalanannya. Warga kampungnya itu ngapain? Marah besar pada ibu. Ini kok saya jadi bingung gitu loh. Di Jakarta, kok Anda baca berita? Waktu kan banjir tuh. Banjir. Nah itu ada salah satu gubernur ya waktu itu. Istrinya ikut ninjau. Nah dia bingung. Ada beberapa orang yang kena banjir. Itu malah ketawa-ketawa. Karena apa? Karena nggak ngantor hari ini. Mungkin karena setiap hari itu ngantor mulu. Capek. Jadi kadang kalau pas banjir itu senang. Aduh akhirnya libur. Sampai si istri gubernur ini bilang, kenikmatan yang sesat Bapak dan Ibu. Itu maksudnya, kita mungkin banyak ditolak, kita mungkin banyak gagal, tapi jangan nyaman, jangan puas Bapak dan Ibu. Oke? Bisnis Tianxi, kita sudah lihat fakta-faktanya sangat luar biasa. Tinggal satu hal lagi yang buat kita mau sukses. Yaitu, tergantung dari Anda. Terima kasih, selamat sore.